Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, pada video kali ini saya akan mencoba membahaskan soal untuk anak SD kelas 4 yang saya ambil dari buku paket SD kelas 4. Nah, video ini saya buat karena saya tertarik dengan sistem pelajaran sekarang, yaitu belajar dari rumah. Saya lihat banyak sekali ibu-ibu yang kesulitan dalam mengajari anak-anaknya dalam belajar matematika secara online di rumah. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu dalam pembelajaran dari rumah secara online. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Oke, ini soal yang pertama, ini diambil dari buku kelas 4 SD halaman 8. Sini materinya tentang pecahan. Soalnya ada 4 dan akan kita coba untuk bahas-bahaskan demi membantu anak-anak yang sedang belajar di rumah. Oke, untuk soal yang pertama, Meli memiliki satu batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Oke, di sini Meli punya satu batang coklat dan sahabatnya ada 5 orang. Coklatnya ini hanya dibagikan kepada sahabatnya ya, tidak dibagikan kepada Meli. Jadi satu batang coklat itu dibagi untuk 5 orang. Jadi kita buat jawabannya sama dengan coklatnya ada berapa? Ada 1. Kita buat 1. Temannya ada berapa? Ada 5. Berarti per 5. Jadi masing-masing teman Meli mendapatkan 1/5 bagian. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? Oke, sekarang Benny memiliki apel sebanyak 8 buah. Berarti kita buat 8. Temannya ada berapa? Ada 4. Berarti per 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Oke, selesai. Nomor 3. Nomor 3 ini ada bentuk kotak, segi 6 dan lingkaran. Masing-masing ini berbentuk pecahan ya. Pertanyaannya, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar ini ke dalam bentuk pecahan. Oke, yang pertama yang A. Kita lihat dulu, kita perhatikan kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di dalam kotak yang besar ini ada 9 kotak yang kecil. Artinya banyak kotak kecil itu ada 9. Itu kita buat sebagai penyebut ya. Ini sama dengan penyebutnya ada 9. Karena jumlah kotaknya ada 9. Oke. Nah, sekarang pembilangnya berapa? Kita hitung kotak yang berwarna biru. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pembilangnya adalah 5. Jadi bentuk pecahan dari kotak-kotak ini adalah 5/9. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Ini ada gambar segi 6. Di dalamnya ada segitiga. Kita hitung segitiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 segitiga. Berarti penyebutnya adalah 6. Kemudian kita hitung ada berapa kotak yang berwarna biru? 1, 2, 3. Berarti pembilangnya adalah 3. Jadi pecahan untuk segi 6 ini adalah 3/6. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang C. Di sini ada gambar lingkaran, kemudian ada gambar yang berwarna biru. Gambar ini kalau kita teruskan, maka bentuknya jadi seperti ini. Itu artinya lingkaran ini dibagi 4 ya. Bagi 4 artinya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya adalah 4. Oke.
Pemilangnya berapa? Pemilangnya kita hitung yang berwarna biru ada 1, berarti 1/4. Oke, sampai di sini bisa dipahami kan? Gampang ini, nggak sulit. Oke, sekarang soal yang keempat. Soal yang keempat ini, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Oke, sekarang di sini yang A, pecahannya adalah 3/6 dengan menggunakan gambar persegi panjang. Artinya kita harus membuat persegi panjang. Persegi panjang itu kita bagi menjadi 6. Oke, sekarang kita gambar persegi panjang. Ini saya buat persegi panjang. Nah, persegi panjang ini di sini kita lihat pada pecahannya 3/6. Artinya penyebutnya adalah 6. Berarti kalau penyebutnya 6, persegi panjang ini harus kita bagi menjadi 6. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang sudah kita bagi 6. Sudah ada 6 persegi panjang kecil-kecil. Sekarang kita buat di sini pembilangnya ada 3. Berarti 3 kotak itu kita beri warna biru ya. Oke, sekarang karena pembilangnya 3, kita buat warna biru sebanyak 3 kotak. 1, 2, 3. Oke. Sekarang sudah ada 3 kotak warna biru dari semuanya 6 kotak. Berarti itu 3/6. Oke. Sekarang yang B. Yang B 1/5 dengan menggunakan gambar lingkaran. Berarti kita butuh gambar lingkaran. Kita buat gambar lingkaran. Ini gambar lingkarannya. Karena di sini penyebutnya 5, maka lingkarannya kita bagi 5. Sekarang sudah ada 5 bagian dalam lingkaran ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini diambil dari penyebutnya ya. Penyebutnya 5, berarti lingkaran ini kita bagi dengan 5. Oke, nah sekarang pembilangnya 1. Berarti salah satu dari 5 bagian ini harus kita beri warna biru. Oke, sekarang kita buat warna biru. Kita birukan salah satu dari isi lingkaran ini. Oke. Nah, itulah gambarnya. Maka sudah dapat 1/5 dalam bentuk gambar lingkaran. Oke, nah yang kedua, dengan menggunakan gambar segitiga. Oke, kita buat dulu gambar segitiga ya. Ini adalah gambar segitiga. Kemudian di sini pecahannya adalah 2/3. Berarti segitiga ini harus kita bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Oke, sudah ada 3 bagian. Sekarang pembilangnya adalah 2. Berarti 2 bagian harus kita beri warna biru. Berarti sekarang kita buat warna biru. Oke, 1, 2. Oke, sekarang sudah ada 2/3 dalam bentuk segitiga. Oke, yang terakhir 2/7 dengan menggunakan gambar yang kalian sukai. Oke, kalau menurut saya gambar yang suka itu paling mudah membuatnya adalah persegi panjang. Karena persegi panjang itu tinggal membuat seperti kotak. Oke, sekarang sudah kita buat persegi panjang. Sekarang persegi panjang ini kita lihat penyebutnya adalah 7, maka harus kita bagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah ada 7 persegi panjang kecil-kecil. Sekarang di sini pembilangnya adalah 2, berarti 2 kotak harus kita beri warna biru. Oke. Oke,
itu sudah warna biru, 2 kotak sudah kita warna biru, maka itu adalah gambar 2/7 dalam bentuk persegi panjang. Oke, sahabat matematika, bagaimana, sudah paham atau belum? Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa dimengerti dengan mudah dan bisa dipahami. Oke, masih ada soal yang lain lagi, kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini ada soal bentuk pecahan masih di kelas 4. Saya ambil dari buku paket halaman 19. Oke. Nah, sekarang bentuk soalnya ada 3 soal dan bentuk A, B, C, D. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Perhatikan soalnya, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Ini artinya pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai itu artinya pecahan yang memiliki nilai yang sama, ya. Oke, sekarang kita jawab dulu dari yang A. Soalnya adalah 1/2. Nah, ini sahabat matematika, dalam membuat pecahan senilai itu sangat mudah. Cukup kita kalikan dengan angka-angka atau bilangan asli, ya. Sekarang sini soalnya 1/2. Pecahan berapa yang senilai dengan 1/2? Kita bisa mengalihkan dengan bilangan-bilangannya. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, berapapun yang kita suka. Tapi sini saya akan memberikan contoh bilangan yang paling mudah, yaitu angka 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kalau 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Berarti 2 ini juga harus dikali 2, maka hasilnya adalah 4. Oke. Kan sini diminta 3 pecahan, ini baru ada 1 ya. Sekarang kita buat 1 lagi. Sekarang tadi dikali 2, berarti sekarang dikali 3. Berarti kalau 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Kalau 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Satu lagi. Nah, oke. Kita kalikan dengan angka 4. Berarti kalau 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. 2 juga harus dikali 4, berarti hasilnya adalah 8. Oke, sudah ada 3. 1, 2, 3. Ini adalah pecahan yang senilai dengan 1/2. Oke, sekarang yang B. Yang B ini soalnya 9/12. Nah, 9/12 ini bisa kita kecilkan, bisa juga kita buat dalam bentuk pecahan yang lebih besar. Sekarang kita buat pecahan yang lebih kecil. Nah, 9 dengan 12. Nah, perlu sahabat matematika perhatikan, dalam belajar pecahan itu terlebih dahulu bahwa sahabat matematika harus belajar dulu yang namanya KPK dan EPB. Ini kalau sudah memahami KPK dan EPB, maka dalam belajar pecahan ini akan sangat mudah untuk dipahami. Oke, sekarang kita cari EPB dari 9 dan 12. Kalau belum paham EPB, kita cari bilangan yang bisa membagi 9 dengan 12. 9 dibagi 2 tidak bisa. 9 dibagi 3 bisa, hasilnya adalah 3. Kalau 12 dibagi 3 bisa, hasilnya adalah 4. Berarti kedua bilangan ini harus kita bagi dengan angka 3. Kita mulai untuk membagi itu dari angka yang paling kecil dulu, itu angka 2. Kalau tidak bisa 2, 3. Kalau tidak bisa 3, 5. Kalau tidak bisa 5, 7. Kalau tidak bisa 7, 11. Dan selanjutnya harus dibagi dengan bilangan-bilangan prima, ya. Oke, sekarang kita bagi 3. Kalau 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Kalau 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Baru ada 1, kita harus mencari 2 lagi. Oke. Sekarang 9, kalau kita kali 2, hasilnya adalah 18. Kalau 12 kita kali 2, hasilnya adalah 24. Nah, sekarang mau kita kali berapa lagi? Kali 2 sudah, bagi 3 sudah. Sekarang kita kalikan dengan 3. Kalau dikali 4 boleh, kali 5 boleh, ya. Tapi saya memberikan contoh bilangan yang paling mudah, yang paling kecil. Berarti dikali dengan 3. Kalau 9 dikali 3 hasilnya adalah 27. Kalau 12 dikali 3 hasilnya adalah 36. Nah, ini adalah pecahan yang senilai dengan 9/12. Oke, kita lanjut yang C adalah 1/5. Sama seperti yang A tadi, kita kalikan dengan angka 2, berarti 1 dikali 2, 2. 5 dikali 2, 10. Mencari dua pecahan lagi. Berarti 1 kali 3. Oke, 3. 5 kali 3, 15. Masih 1 lagi. Berarti dikali dengan 4. 1 kali 4, 4. 5 dikali 4, 20. Maka inilah pecahan yang senilai dengan 1/5. Oke, sekarang kita lanjut yang D. 10/14.
10 per 14 ini masih bisa disederhanakan lagi, masih bisa dibuat dalam bentuk pecahan yang lebih besar. Nah, sekarang kita buat yang lebih sederhananya dulu. 10 dengan 14, kita coba dulu dengan bagi angka 2. Karena kalau 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kalau 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Berarti kita buat sini 5 per 7. Angka 5 ini didapat dari 10 dibagi 2. Angka 7 ini didapat dari 14 dibagi 2. Pembaginya itu harus sama ya. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Tidak boleh pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 3. Itu tidak boleh. Oke, pecahan yang selanjutnya 10 ini boleh kita kalikan dengan angka 2, jadi 20. 14 kita kali 2 jadi 28. Satu lagi pecahan yang akan kita cari, berarti 10 kali 3 30. 14 kali 3 42. Jadi ini adalah pecahan yang senilai dengan 10 per 14. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke soal yang nomor 2. Yang A, pertanyaannya adalah sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan yang paling sederhana. Artinya pecahan yang paling sederhana itu pecahan yang tidak bisa dikecilkan lagi. Artinya pecahan itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi, habis, mentok ya. Oke, sekarang pecahannya adalah 8 per 56. 8 per 56. Kalau kita sudah bisa mencari EPB, langsung kita bagi dengan EPB ya. Maka itu akan mendapat pecahan yang paling sederhana. Tapi kalau kita belum paham tentang EPB, maka kita bisa mencarinya dengan bilangan yang terkecil dulu, yaitu dibagi dengan angka 2. Kalau 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 56 dibagi 2 hasilnya 28. Oke. Sekarang kita coba lagi, masih bisakah 4 dibagi 2? Ternyata masih bisa ya, hasilnya adalah 2. 28 apakah bisa dibagi 2? Ternyata bisa, hasilnya adalah 14. Maka di sini kita buat 4 dibagi 2 hasilnya 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Sekarang kita lihat lagi, apakah masih bisa dibagi 2? Ternyata masih bisa. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 1 adalah bilangan yang paling kecil dan 7 adalah bilangan prima. Maka ini adalah hasil yang paling sederhana, yaitu 1 per 7. Tidak bisa disederhanakan lagi. Sekarang yang B. Yang B 20 per 35. Oke. 20 per 35. Kita lihat apakah 20 bisa dibagi 2. Ternyata bisa. Hasilnya adalah 10. Tapi apakah bisa 35 dibagi 2? Ternyata tidak bisa. 35 tidak bisa dibagi 2. Sekarang kita cari 35 itu bisa dibagi berapa? Maka bisa dibagi 3. Ternyata tidak bisa ya. Hasilnya pakai koma. Apakah bisa dibagi 5? Ternyata bisa. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Apakah 20 bisa dibagi 5? Ternyata bisa. Hasilnya adalah 4. Berarti kedua bilangan ini harus kita bagi dengan 5. Sekarang kalau 20 dibagi 5 itu hasilnya adalah 4. Kalau 35 dibagi 5 hasilnya 7. 7 adalah bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi. Berarti hasil ini adalah sudah sederhana, yaitu 4 per 7. Oke, sekarang yang C 13 per 52. Oke, sekarang kita tahu bahwa 13 itu adalah bilangan prima yang sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali angka 1 dan 13. Berarti kita coba 52 dibagi 13. Apakah bisa? Ternyata hasilnya adalah 4. Berarti 13 ini harus kita bagi dengan 13 dan 52 juga harus dibagi dengan 13. 13 bagi 13 hasilnya 1. 52 dibagi 13 hasilnya 4. 1 per 4 adalah bilangan pecahan yang sangat kecil yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena 1 adalah angka yang terkecil. Berarti hasil yang sederhananya adalah 1 per 4. Oke, yang D 10 per 14. Nah, sekarang kita coba dulu dengan dibagi 2. Kalau 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. 5 dengan 7 sama-sama bilangan prima yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti ini adalah hasil yang paling sederhana. Hasilnya adalah 5 per 7. Oke, sahabat matematika, apakah sudah bisa paham tentang menyederhanakan pecahan? Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan soalnya nomor 3. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada dua pecahan di bawah ini.
Oke, sekarang yang A pecahannya adalah 1/5 dan 4/5. Sekarang sini sudah terlihat bahwa penyebutnya sudah sama-sama 5. Artinya kita tidak perlu lagi menyamakan penyebut. Tinggal kita lihat pembilangnya mana yang paling besar, 1 atau 4. Ternyata 4 lebih besar daripada 1. Berarti kita buat lambangnya 1/5 kurang dari 4/5. Karena 1 kurang dari 4. Oke, sekarang yang B. Yang B ini soalnya 8/10 dan 4/5. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah bahwa pecahan yang pertama penyebutnya adalah 10, pecahan yang kedua penyebutnya adalah 5. Maka ini perlu kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya yaitu dicari KPK. Oke, sekarang apakah angka 5 ini bisa dijadikan angka 10? Ternyata jawabannya adalah bisa, yaitu dengan cara dikali 2. Kalau 5 dikali 2, berarti 4 juga harus dikali 2. Berapa 4 dikali 2? Hasilnya 8. Berarti kita buat yang B ini 8/10 dan 8/10. Karena sama-sama ya. 5 dikali 2 10, 4 dikali 2 hasilnya 8. Berarti ini menggunakan lambang sama dengan. Oke, yang C. 4/36 dan 2/9. Sekarang 9 ini akan kita jadikan 36. 9 dikali berapa? 36. Ya, 9 dikali 4. Berarti 2 juga harus dikali 4. Berapa 2 dikali 4? Hasilnya 8. Jadi kita buat 4/36 dan 8/36. Mana yang lebih besar? Adalah 8. Maka lambangnya 4/36 kurang dari 8/36. Oke. Masih ada satu soal. Tetap semangat. Kita lanjut ke soal yang D. 10/14 dan 15/28. Sekarang 14 ini kita jadikan 28, yaitu dikali dengan 2. Berarti 10 juga harus dikali 2 menjadi 20. Maka kita buat 20/28 dan 15/28. Yang mana lebih besar? 20 lebih besar daripada 15, maka lambangnya lebih besar. Oke, sahabat matematika, sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila sudah paham, tetap semangat dan rajin-rajin belajar demi mencapai cita-cita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini soal yang